Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memelihara kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi ini Engkau memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil dari Matius 18 ayat yang ke-6 hingga yang ke-11. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ini bagian dari perikop yang kita baca masih berhubungan dengan perikop yang sebelumnya ya, atau yang kita bahas kemarin ya, siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga, di mana Yesus memakai anak-anak untuk mengingatkan para murid. Dan kemudian di bagian ini juga berbicara tentang bagaimana Tuhan memberikan perhatian kepada anak-anak. Nah saudara, kalau Tuhan saja memberikan perhatian kepada anak-anak, berarti kita juga perlu memberikan perhatian juga kepada anak-anak. Entah kita sebagai orang dewasa begitu ya, sebagai orang tua, sebagai pengajar, guru sekolah minggu mungkin, atau kita sebagai orang tua yang mendidik anak-anak kita takut akan Tuhan, ini sangat penting untuk kita perhatikan. Nah saudara, di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini ada satu peringatan keras yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara, bagian ini mengingatkan kepada setiap kita untuk kita tidak menyesatkan anak-anak ya. Karena belakangan ini saudara ya, banyak sekali penyesatan-penyesatan yang terjadi. Nah saudara, berbicara tentang penyesatan di dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata skandalis yang memiliki arti ya, skandalism itu memiliki arti saudara menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa. Secara aktif berarti dengan mengajarkan ajaran yang salah atau sesat. Pasif memiliki pengertian dengan tidak mengajarkan ajaran yang benar,
membiarkan kesalahan, membiarkan teladan hidup yang salah. Nah, saudara, mungkin saudara tidak mengajarkan sesuatu yang sesat, tetapi ketika saudara tidak mengajarkan sesuatu yang benar, itu pun masuk di dalamnya. Nah, hari ini saudara sebagai orang tua, sebagai pembina misalnya, atau sebagai guru sekolah minggu misalnya, atau bagian-bagian kita yang memberikan pengajaran kepada anak-anak, sudahkah kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan dengan benar? Kenapa saudara? Kalau kita tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang benar, maka di sana akan terjadi penyesatan. Ya, membuat anak-anak misalnya tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ada banyak hal saudara, seringkali kita sebagai orang tua tidak melakukan bagian ini. Kita tahu anak kita salah, kita tidak menegurnya. Misalnya, kita tahu hari Minggu bagiannya adalah beribadah, pergi ke gereja. Tetapi kita sebagai orang tua tidak mengingatkan mereka, tidak menyuruh mereka, itu sebuah kesalahan. Karena kita tahu anak-anak butuh Tuhan. Nah, apalagi ketika kita tidak memberikan teladan yang baik buat anak-anak kita. Menganggap hal itu biasa saja. Ini contoh saudara di dalam kehidupan kita beribadah misalnya. Berapa banyak di antara kita, para orang tua, membiasakan anak-anak kita untuk tidak beribadah. Misalnya hari Minggu dengan alasan, ya mau gimana, gak ada lagi waktu kami untuk bisa bersama. Senin sampai Sabtu kita sudah bekerja, dan hari Minggu lah waktu untuk bersama. Ajak liburan. Liburan gak salah saudara. Tapi yang menjadi salah adalah ketika kita mengabaikan, melupakan beribadah. Beberapa waktu yang lalu saya mau mengajak istri saya dan anak-anak, yuk Minggu liburan. Terus istri bilang, sore kan anak-anak ada sekolah Minggu. Saya gangguin saudara. Ya gak apa-apa lah, sekali-kali gak sekolah Minggu. Kayak mananya kau? Kau ajarkan orang datang sekolah Minggu, kau sendiri gak pergi sekolah Minggu. Saudara, hal ini sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita berkeluarga. Ya, sekali-kali nggak apa-apa lah nggak ke gereja. Sekali-kali nggak apa-apa lah nggak sekolah minggu. Sekali-kali, sekali-sekali. Ketika sekali-sekali terus, dan akhirnya itu akan berulang kali. Sepele, saudara. Tetapi tanpa sadar kita sedang mengajarkan anak-anak kita untuk tidak lagi peduli akan ibadah. Bagaimana kita hari ini sebagai orang tua? Mungkin kita tidak menyesatkan dengan hal-hal yang lain, tetapi kita tidak memberikan ruang untuk anak kita bertumbuh, tidak memberikan dorongan kepada anak-anak kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Itu sama halnya kita sedang menyesatkan mereka untuk membuat mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Nah saudara, Tuhan memberikan perhatian ini. Memang penyesatan akan ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ada banyak hal saudara, orang bisa sesat. Dikatakan jika tangan dan kakimu menyesatkan, engkau penggalah. Jika matamu yang menyesatkan, cungkilah. Saudara, ada banyak hal bisa menyesatkan kehidupan kita, termasuk anak-anak kita. Nah, bagaimana kita orang tua hari ini memberikan teladan? Apakah kita sudah memberikan teladan yang baik buat anak-anak kita supaya mereka juga tidak tersesat dengan sikap cara kita? Dalam sikap berdoa, dalam saat kita menyembah, memuji Tuhan, melakukan pekerjaan yang baik. Saudara, penting sekali kita memberikan teladan yang baik. Saya nggak tahu saudara, hal-hal apa yang hari ini bisa menyesatkan anak-anak kita. Apakah itu handphone? Apakah hal-hal yang lain misalnya yang bisa menyesatkan anak kita, yang tidak lagi mengandalkan Tuhan, yang tidak lagi percaya kepada Tuhan, yang sangat mungkin terjadi. Teman misalnya dalam pergaulan, ada teman yang bisa menyesatkan, ada banyak ya. Hobi mungkin, bahkan pekerjaan mungkin. Nah, jika ada sesuatu hal saudara yang membuat kita tersesat, membuat kita tidak lagi yakin percaya kepada Tuhan, mari saudara kita buang itu semua. Karena lebih baik kita tidak memilikinya ya, di dunia ini, daripada akan membuat kita jatuh di dalam dosa dan mendapatkan penghukuman yang kekal. Dan kiranya ini juga boleh mengingatkan dan menolong kita sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab
untuk hal ini. Dan satu hal lagi Tuhan ingatkan, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Saudara, jangan pernah menganggap anak kecil ini. Bayangkan saudara, kalau hari ini kita sesatkan mereka nanti bakal punya pasangan. Ketika mereka berpasangan, sudah besar, sudah dewasa, pasangannya pun akan disesatkan. Ketika mereka punya anak mereka pun pasti akan disesatkan oleh mereka. Dan terus begitu keturunan, dan semuanya disesatkan hanya gara-gara kita. Hati-hati untuk hal ini. Mari kita sebagai orang tua, para pengajar, guru sekolah minggu lebih bijak mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh mengubahkan kehidupan mereka lebih baik. Semakin belajar firman Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Kita diingatkan Tuhan tetap mencari yang hilang. Berarti kita juga harusnya demikian. Bagaimana dengan kehidupan kerohanian anak-anak kita hari ini? Sudahkah mereka mendapatkan ajaran yang sehat? Sudahkah mereka mengalami, menerima teladan iman yang benar dari kita orang tua? Sudahkah kita orang tua menjadi teladan di dalam pertumbuhan iman mereka? Mari saudara, kita belajar untuk menghargai anak-anak yang Tuhan titipkan kepada setiap kita, dengan tetap memberikan pengajaran yang sehat, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam iman yang benar dan hidup di dalam kebenaran. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Kau boleh mengingatkan kami sebagai orang tua. Mungkin kami tidak mengajarkan sesuatu yang sesat, tetapi ketika kami tidak mengajarkan kebenaran kepada anak-anak, kami juga bersalah. Ampuni ya Tuhan, dan kiranya Tuhan juga boleh menolong kami. Kami mau berdoa untuk para orang tua, guru sekolah minggu, dan juga setiap kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh mengajarkan kebenaran. Jika kami tahu itu salah, jika kami tahu itu tidak benar, tolonglah kami juga berani mengingatkan, menegur, dan kiranya Tuhan juga yang menjaga hati kami, menyadari bahwa apa yang kami lakukan itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mau berdoa, menyerahkan itu setiap anak-anak-Mu menjadi waspada. Biarlah hidup mereka juga tidak tersesat, apalagi menyesatkan orang lain. Tapi biarlah justru kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati para orang tua, berkati para guru, berkati kami para pengajar. Biarlah kami juga memberikan ajaran yang sehat, ajaran yang benar, sehingga timbullah iman yang benar dan perbuatan di dalam kehidupan yang benar. Tuhan, terima kasih. Ini doa seru kami mohonkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memampukan kita memberikan ajaran-ajaran yang benar, dan kiranya setiap kita bertumbuh di dalamnya. Jika Bapak Ibu Saudara diberkati, silakan bagikan renungan ini, dan kiranya banyak orang yang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.